apa namanya, enolatnya. Kemudian yang kedua, fokus di reaksi yang melibatkan halogenasi alfa atau H-alfa. Nah, sebelumnya di kimia organik itu kan sebenarnya reaksi kompleks itu adalah gabungan dari reaksi-reaksi yang sederhana. Gabungan dari reaksi-reaksi yang sederhana. Kemudian yang perlu kalian tahu adalah konsep tentang nukleofilik, dan satu lagi adalah elektrofilik. Ini basic banget untuk di kimia organik. Nukleofilik ada yang bermuatan negatif bentuknya, ada yang bermuatan netral, ada yang bermuatan netral. Contohnya misalkan yang negatif itu ada OH- atau ion hidroksi, OH- kemudian kalau bentuknya netral biasanya dalam bentuk senyawa, misalkan ada air, kemudian ada alkohol, kemudian juga ada misalkan amoniak, NH3, kemudian juga ada amina, biasanya NRNH2. Jadi kalau nukleofilik berarti dia kalau diambil dari katanya ini artinya suka, kemudian nukleofilik berarti nukleus atau inti, suka ke inti berarti dia sendiri bermuatan negatif, maka dia sendiri bermuatan positif. Ini bermuatan positif, ini bermuatan bisa negatif, bisa netral. Contoh elektrofilik biasanya ada pada karbokation, apalagi jika berada di antara gugus karbonil, gugus CO, gugus karbonil, CO. Kemudian yang berikut poinnya adalah dengan basa kuat atau nanti yang sering dipakai adalah natrium etoksida, NaOCH2CH3. Ini namanya natrium etoksida. Maka dia akan menghasilkan garam enolat. Kemudian sebagai contoh, kalau misalkan belum tahu apa namanya enolat, kalau kita punya ini misalkan ini OH merangkapnya, nah ini disebut dengan enol. Enol itu adalah gabungan dari alkena dan alkohol. Gugus alkena ada gugus OH. Ketika dia mengion, dia akan membentuk sini omin, kemudian di sini ada alkena, nah plus H+. Ini ion ini disebut dengan ion enolat. Jadi muncul kata enolat dari sini. Dan berikutnya poin berikutnya adalah kekuatan asam dari
H alfa itu menentukan stabilitas ion enolat. Misal kalau misalkan dia bereaksi pada reaksi ini apa? Kalau kita punya CH3 nih, CH3 versus CH3 CO CH2 ini CO ini CH2 CH3. Nah, ini di sini ada H alfa. Ketika dalam posisi yang satu punya satu karbonil, yang satu lagi punya dua karbonil, maka kekuatan asamnya adalah lebih kuat yang ini. Karena nilai pKa, yaitu biasanya dia kalau 2 ini 11, kalau yang satu ini nilai pKa-nya 20. Di mana pKa itu berbanding terbalik dengan kekuatan asamnya. Ketika pKa-nya rendah, maka keasamannya tinggi. Kemudian poin berikutnya adalah pada halogenasi atau H alfa, itu misalkan gugus keton itu mudah dihalogenasi pada karbon alfa. Kemudian yang kedua, reaksi bisa terjadi dalam suasana basah ataupun dengan katalis asam. Dan yang ketiga adalah halogenasi bisa berulang. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh reaksinya. Contoh-contoh reaksi, misalkan kalau di H alfa itu ada reaksi namanya reaksi alkilasi enolat. Misalkan kita punya nukleofilik di sini atau basa kuat, kemudian kita punya senyawa enolnya, kita punya senyawa ini. Nah, nukleofilik ini dia akan menyerang H alfanya, jadi ada H alfa, Di sini kita punya H alfa, nukleofilik ini akan menyerang ke sini, kemudian sini aja. Katakan ini H alfa, di sini dia akan menyerang, kemudian elektron dari sini akan pindah ke sini, dan ini akan masuk ke sini. Dia akan berubah menjadi enolatnya ini plus enolat jadi enolat, dan ketika dia ditambahkan dengan alkil halida atau RX, ini alkil, ini halidanya, maka ion yang negatif ini
atau enolat ini akan menyerang si alkilnya, kemudian dia akan melepas gugus halogennya atau gugus pergi yang baik. Maka hasilnya adalah R dia bisa nanti berbentuknya ester, tergantung R-nya apa, bisa nanti asam karboksilat, atau juga bisa aldehid, atau juga nanti bisa keton. Kemudian reaksi yang berikutnya, atau template yang berikutnya adalah misalkan kita punya ini CO, ini C alpha, ini ada H-nya satu, ini H alpha, ini H, ini H, ditambahkan dengan suatu basa, misalkan nukleofilik ini, atau basa lah. Suatu basa, nah, dia akan menyerang si H alpha ini, kemudian akan membentuk C, kemudian di sini akan jadi ada H, ini H, dan dia akan membentuk jadi nukleofilik, atau dia akan mempunyai elektron bebas. Ketika ditambahkan dengan halida, X, lagi-lagi hampir sama kayak ini, elektron dari C alpha ini dia akan menyerang si alkil dan halogennya akan lepas karena dia gugus pergi yang baik. Kemudian hasilnya adalah C, C, ini R, ini H, ini H, ini CO plus X. R-nya itu biasanya bisa alkil, alkilnya itu bisa nanti bentuknya CH3 atau bentuknya CH2R, tergantung, bisa dimainkan R. Kalau halogennya bisa pakai I, bisa pakai Br, bisa juga pakai Cl. Kemudian yang terakhir untuk materi singkatnya, yang terakhir adalah ketika dalam katalis asam, sebelum katalis asam, suasana basa dulu. Reaksi dalam suasana basa. Misalkan ketika reaksi dalam suasana basa, kita punya CH3, CO, CH, katakan ini kita sudah punya elektron bebasnya. Ini berarti CH, ini CO, CH2, CH3. Sorry. Contoh yang simpel dulu. Misal dalam suasana basa berarti ada misalkan CH3, CO, CH3 ditambahkan karena basa, misalkan dia ada OH-, maka reaksi keseimbangannya dia berjalan lambat, maka dia akan menghasilkan dua intermediate. Misalkan sini ada CH3, ini C, sini sini ada CO, kemudian di sini ada CH2, ini ketika dia ke sini maka dia ke atas. Hasilnya adalah intermediate-nya CH3, CO-, kita tangkap CH2. Nah, itu ketika dalam suasana basa.
Atau bentuk lainnya, misalkan kita punya CH3, CO, ini sorry, ini harusnya sudah CO. Misalkan kita sudah punya elektronnya, ditambahkan dengan misalkan reaksi brominasi atau klorinasi Br, dia akan menyerang ini, kemudian ini akan keluar. Reaksi ini berlangsung cepat, kemudian dia akan menghasilkan CH3, CO, CH2Br plus Br. Nah, ini ketika dalam suasana basah. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah dalam suasana dalam katalis asam. Ketika dalam katalis asam, misalkan kita punya CH3, kemudian CO, CH3 juga, ditambahkan dengan sesuatu yang asam, H+, maka hasilnya ini reaksinya berlangsung cepat. Dia akan menghasilkan, ini akan menyerang H+-nya, menghasilkan CH3, CO, karena kelebihan atau kekurangan, jadi ini H+, ininya CH3. Sudah stabil. Kemudian selanjutnya adalah ketika sudah membentuk mana tadi CH3, C, ini O, ini H, ini plus, CH2, ini H, maka dia akan melepaskan, ini masih berlangsung lambat, maka dia akan melepaskan satu H+-nya dari H+ di H alfa ini akan lepas, sehingga nanti hasilnya adalah CH3, C, di sini nanti jadi OH, elektronnya masih 2 sini. Jadi kita akan rangkap CH2 plus H+. H+-nya ini adalah H+ dari H alfa tadi. Oke, cukup sampai sini. Dan kita latihan ke soalnya. Soalnya latihan soal. Soal yang pertama, kalau dari tahun kemarin, misal kita punya kondensasi 2 mol 2 fenil etanal berkatalis NaOH, berkatalis NaOH. Berarti kan kalau kita gambarkan 2 fenil itu ini ada H, ini ada fenil, ini juga ada H, ini ada H, ini ada H. Nah, ini fenil, apa ini 2 fenil etanal berarti kan C-nya 2, 1, 2. Ini gugus aldehidnya, ini fenilnya. Ketika dia berkatalis dengan basa atau NaOH, maka dia akan bereaksi dengan OH-nya. Sinilah. Kemudian ketika dia bereaksi, maka yang diserang adalah yang tadi posisi dari H alfanya, salah satu dari H alfanya. Maka dia akan membentuk kemudian
O, ini maka akan bermuatan negatif karena dia melepaskan satu H-nya. Sorry, kebalik serangannya. Bukan ini. Yang diserang adalah yang alfanya diserang. Kalau alfanya diambil oleh basa, maka dia tinggal menyisakan satu H alfa. Ini dia akan bereaksi karena kondensasi itu berarti dia mereaksikan dengan dirinya sendiri. Karena dia 2 mol, berarti ini baru dipakai 1. Nah, 1 mol lagi itu dipakai untuk bereaksi dengan diri sendiri ketika dalam bentuk karboanionnya. Ini dalam bentuk karboanionnya. Ini ya karboanion. Karboanion. Karbanion. Nah, karbanion. 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 Maka dia akan bereaksi dengan dan dia akan menyerang si karbonilnya. Nah, dia akan menyerang si karbonilnya, maka dia akan keluar jadi omin nantinya. Aku pindah slide ke sini aja. Ini adalah nanti didapatkan produknya adalah ini ada H, ini C, ini ada C lagi, ini C, O, H, C, H, C, H, C, H, O, ini H, dan ini omin ini. Nah, omin yang ini dia akan berikatan dengan H mana H yang dilepas tadi. Kan tadi kan ditarik oleh apa namanya sesuatu yang basah atau ohamin. Maka ketika dalam posisi ini H plusnya itu karena ini katalis maka dia harus terbentuk lagi. Nah, ini akan menyerang si H plusnya. Sehingga nanti hasilnya adalah hasil akhirnya kan produk akhirnya ini nanti ada OH, kemudian tadi ini ada H, ini ada H, kemudian ini ada ini juga dia ada OH, kemudian dia ada. Nah, ini produknya dari kondensasi 2-fenil etanal plus karena dikatalisnya OH plus dihasilkan OH kembali. Kemudian contoh yang kedua adalah carilah mekanisme reaksi yang tepat untuk produk berikut. Jadi kalau misalkan kita punya senyawa ada karbonilnya, kemudian sini, kalau salah gambarnya gini. Nah, disuruh menentukan bagaimana mekanisme reaksinya.
Biasanya kalau disuruh mencari mekanisme reaksi, langkah pertama adalah cari dulu retronya, retrosintesisnya, sintesisnya. Caranya adalah kita harus memotong-motong senyawa ini. Setelah tadi dapat retronya, baru kita tuliskan mekanismenya. Jadi kalau yang sini itu kalau yang kulihat misalkan ini itu aku potong di bagian pertama, kita potong di bagian yang ada alkenanya. Nah, alkenanya itu kita rubah, jadi kita fokus ke sini dulu ya. Alkena kita rubah menggunakan reaksi hidrogenasi. Hidrogenasi berarti ikatan C. Hidrogenasi berarti dia atau hidrogenasi adisi. Berarti dia akan mengubah ikatan rangkap ini menjadi ikatan tunggal. Maka hasilnya di sini dapat ini. Nah, dia berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi kalau ikatan tunggal, berarti di sini ada hanya dua ya. Ini H, ini juga ada H, juga ada H. H-nya diganti sama hidrogenasi itu biasanya reaksinya pakai H2. Jadi menambahkan 2H pada gugus alkena. Kemudian setelah dapat ikatan tunggalnya atau alkananya, alkana atau yang tunggal, maka langkah selanjutnya adalah kita potong atau diskoneksi namanya. Sini saya gambar bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita gunakan diskoneksi atau pemotongan pada rantai C sama C. Kita potong di sebelah sini. Nah, diskoneksi sebelah sini, maka dia akan terbentuk, ini namanya diskoneksi. Diskoneksi, maka dia akan terbentuk 2. CH3, CO. Karena diskoneksi, maka di sini akan terbentuk ini plus nanti sisanya adalah sintonnya, berarti di sini ada ini disebutnya dengan sinton. Lalu gimana setelah itu? Karena dia sifatnya adalah elektrofilik, maka dia bisa disusupin dengan sesuatu yang negatif. Atau biasanya kita gunakan itu seperti yang terbaik, yaitu halogen. Misalkan kita pakai adalah imin. Nah, imin ini akan menyerang si. Kemudian karena ini sifatnya elektrofilik, maka kita harus masukkan ini kan berarti nukleofilik ya. Dia harus dimasukkan sesuatu yang positif, yaitu yang elektrofilik untuk masuk ke bagian sini. Jadi kalau aku tuliskan nanti hasilnya, aku tulis ini yang ini berarti misalkan ini A, yang ini B, yang B dulu, yang B tadi, yang B tadi setelah dia bereaksi dengan halogen, maka dia bentuk seperti ini. Kemudian kapal yang kedua ini yang B. Nah, kemudian yang satunya atau yang A tadi,
Kan dia di sini ada ini. Di sini ada tadi apa? CO, di sini ada CH3. Nah, ini kan berarti harus dimasukkan oleh sesuatu yang elektrofilik. Katakan di sini ada contohnya misalkan kita punya langsung aja kita punya H+. H+ ini akan diserang oleh dia akan membentuk CH3 plus di sini kita ada H2, kita ada H2. Nah, ini nantinya yang kita sebut dengan H alfanya. Nah, maka jalur sintesisnya atau jalur mekanisme sintesisnya, mekanisme sintesis. Jadi kita tahu ini adalah produk A, yaitu adalah starting materialnya atau SM, aku singkat SM, starting material. Maka kita bisa tuliskan mekanismenya dimulai dari starting materialnya. Misalkan kita punya tadi yang ini jalur sintesisnya, sintesis. Ini CH3. Nah, kita tahu kalau misalkan di sini adalah posisi dari apa namanya H alfa atau C alfa, jadi ada H. Maka untuk melepaskan si siapa namanya H alfa ini kita butuh sesuatu yang negatif atau nukleofilik. Kita bisa menggunakan dalam larutan basa. Ini dalam basa kita ambil ini. Kita ambil ini H alfanya, maka nanti hasilnya adalah dia akan membentuk CH3. Oh, ini jadinya minus, masih ada satu H di sini. Nah, ini kemudian kita tambahkan dengan apa namanya? Ini namanya suatu alkil. Ini alkil atau penambahan ram. Jadi nanti kita tambahkan dengan alkilnya di sini. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi alkilasi atau pemanjangan rantai. Alkilasi. Nah, di mana si apa namanya elektron ini dia akan menyerang di sini. Nah, ketika dia menyerang sini, maka karena I adalah kubus pergi yang baik, maka dia akan lepas. Hasilnya kita akan dapatkan nah, kita akan dapatkan produk. Apakah ini sudah selesai? Masih belum. Karena ini masih ikatannya tunggal, ini reaksi alkilasi, ini plus, ini. Kemudian karena kita sudah punya ini misalkan CH3, ini tadi CO, ini kita sudah punya, maka kita harus rubah ke dalam, ini kan masih ikatan tunggal, atau masih ya ikatan tunggal, maka kita harus hidrogenasi atau ditambahkan dengan H2, bisa pakai apa namanya katalisnya bisa, biasanya pakainya PT sih.
PT atau NI dalam literatur biasanya pakai itu. Nah, H2 ini akan masuk ke kanan H2, sorry. Dia akan masuk ke sini satu, dan dia akan masuk ke sorry. Ini bukan untuk organisasi, kebalikannya. Sorry. Dia akan membentuk kondensasi, maksudnya kondensasi atau penjenuhan. Kondensasi itu kan tunggal, dia harus dirubah menjadi kata rangkap. Kondensasi, nah, dia harus berubah menjadi ini CH3, kemudian ini O, kemudian ini di sini. Nah, ini kata rangkap. Yang salah, ya kondensasi. Mongko apa namanya? Kan reaksi kondensasi, ya benar. Dikondensasi membentuk ini. Kemudian, jadi ini kan produk akhirnya tadi. Jadi udah dapat mekanismenya dari awal sampai akhir. Intinya di sini ada proses kondensasi, artinya nanti dia akan melepaskan H2. Karena nanti dia lepas dari sini ada H1 dari sini sama H1 dari sini. Kondensasi. Kemudian catatan di sini ada opsi. Kita bisa menggunakan namanya, jadi selain menggunakan bahasa OH tadi, kita juga bisa menggunakan LDA atau disebut dengan lithium diisopropil amida, atau gambarnya adalah, kan ini Li-nya di sini, kemudian ini adalah amidanya. Ini ada, nah ini struktur LDA. Nah, LDA ini kondisinya harus berada pada kondisi dingin atau 78 derajat. Jadi untuk membentuk dari apa namanya, ya pengganti bahasanya sih sebenarnya. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan? Tes. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya kompleks ya reaksinya ini, cuma ini aku buat sederhana. Sebenarnya nanti ada apa reaksi Clay-Effect, cuma aku sampaikan di sini, nanti di belakang aja. Gimana? Kalau enggak, aku lanjutkan satu soal, kemudian selesai. Soal mana ya? Lanjut dulu nggak apa-apa? Soal yang terakhir adalah soal ya. Ini dia.
yang bilang. Soal yang kedua adalah, yang terakhir ini adalah, tuliskan produk dan buatlah mekanisme reaksinya. Dan buatlah mekanisme reaksinya. Yang A. Yang A, misalkan kita punya CH3, CH2, Mg, Br. Ditambahkan dengan CO2, kemudian dilanjutkan dengan H2O per H+. Ini kadang bisa ditulis juga dengan H3O+, atau dalam suasana asam. Apa produknya? Produknya berarti kita cari mekanismenya dulu. Mekanisme reaksi. Ini kan berarti dia menggunakan Grignard, ini Grignard yang direaksikan dengan karbon dioksida. Kalau kita gambarkan CH3, CH2, MgBr, berarti di sini dia alkennya bersifat nukleofilik atau hibrid. Di sini dia negatif, dia positif. Karena satu kan Mg2+, satu lagi berikatan sama Br. Ketika ditambahkan dengan CO itu berarti sini CO. Berarti di sini parsial positif, di sini parsial negatif, di sini parsial negatif. Maka aku sebutin nukleofilik. Nukleofilik ini dia akan menyerang yang parsial positif. Kemudian hasilnya adalah karena dia menyerang ini, maka salah satu ikatan ini akan loncat, jadinya ini adalah Cl. Ini hasilnya berarti ini masuk, ini di sini C, ini O, karena ini sini ini minus, kemudian ini kan CH2 ya, CH2, CH3. Kemudian yang ini itu akan berinteraksi dengan yang ini. Ini akan berinteraksi sama. Di sini ada MgBr. Kemudian hasil ini dia akan berinteraksi dengan si H2O. Ini kan dilanjutkan dari CO jadi H2O. H2O berarti di sini ada H2O. Salah. Ini H2O berarti. Nah, ini parsial positif, ini parsial negatif, ini parsial positif. Kemudian yang negatif ini akan menyerang si parsial positif tadi. Akibatnya elektron di sini akan masuk sini. Nah, hasilnya adalah
mana? Hasilnya adalah O, produknya C, di sini masuk jadinya OH, atau produknya jadinya adalah COOH, ini COH plus ini kan C CH2 CH3 plus di sini ada OH MgBr. Ini produknya, ini produk atau pembuatan dari asam karboksilat. Salah satu pembuatan dari asam karboksilat. Oke. Oke, mungkin itu dulu. Ini side produknya, berarti produk samping. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, nanti filenya, materi ini nanti mungkin aku share ke Manda atau ke Evi. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh apa namanya PDF-nya, nanti aku share ke Manda atau ke Evi. Kalau misalkan masih bingung untuk belum ditanyain sekarang, mungkin gitu. Mas izin bertanya. Oh ya. Mau nanya satu soal dari yang soal Bu Dina yang nomor 4D itu gimana ya ngerjainnya? 4D. 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 Soalnya jadinya 4D itu yang oh 4D. Oh yang ini ya, bentar dulu lihat dulu soalnya. Ah, ah, balik ke disuruh nyari mekanismenya ya. Soal nomor 4D. 4D. Mekanisme, tuliskan mekanisme. Tuliskan mekanisme reaksi dan produk. Udah kelihatan screen-nya ya? Udah, Mas.
Yang B itu berarti kita punya 1, 2, 3, 4. Mas, sebentar. Maksud aku itu yang D. Oh, yang D. Yang D. 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 Oh, Maaf ya, oke. Mas. Aduh. Soal yang D. Soal yang D. Aduh. Enggak. Ini enggak soalnya. Dia ditambahkan Iya, dengan. Mas. Tapi ada hanya. Hah? Ada hanya? Di Kalau dari yang aku lihat di ininya loh. Di D. Di cabangnya itu ada hanya lagi. Kan ada COOH. Iya nggak? Kalau kalau ada hanya lagi berapa dong ini nanti? 1, 2, 3, 4. Kalau ini 5 nggak bisa dong. Hmm. Nggak bisa dong. Kayak gitu. Di soalnya aku lihat. Nanti mungkin tanyain aja. Harusnya nggak bisa. Soalnya di sini apa namanya? Kalau nggak ininya nggak benzen. Karena di sini nanti katanya ada 5. Sedangkan C nggak boleh 5. Oke. Kayaknya itu bukan tulisan ibunya deh, Mas. Kayaknya tulisan tangan. Cuman emang kayak ada cabangnya Eh, gitu. Cuman bukan harusnya nggak. Harusnya nggak. Kalau ini nggak masuk. Atau kalau ininya, kalau coba kita nggak pakai ini ya, soalnya aneh kalau misalkan ada H ketika ini ada benzen dan ini ada gugus karboksilat. Karena nanti C-nya nggak stabil yang bikin belajar. Ini berarti OH, kemudian ini H2SO4. Jadi ini ada alkohol ya, ROH. Teman-teman sudah dapat materi ini apa namanya? Nyampe ke ini tuh bisa dijawab dengan menggunakan reaksi atau mekanisme reaksi esterifikasi, Pfister. Pernah dengar itu? Halo, kayaknya udah deh itu kemarin. apa kira-kira? Intinya, ini tuh nanti kalau dibuat mekanismenya menggunakan reaksi esterifikasi Pfister, berarti produk akhirnya adalah gugus ester ya. Ini kemudian ini OH ditambahkan dengan diasam dulu. Ini itu berarti ini O, SO3H. Ini dia akan menyerang sini. Kemudian dia akan hasilnya adalah, aku ini biar gampang, aku singkat jadi R aja nggak apa-apa ya.
Karena ini kan cuma cabang. Ini nanti R, ini C, O, OH, ini nanti ada H, maka ini positif. Kemudian plus, nanti O, SO, 3H, minus. Kemudian ini, nah ini kemudian akan bereaksi dengan si saya akan lihat dulu. Ini akan masuk ke sini, ROH-nya. Nah, ya. Nah, ini dia itu akan berubah menjadi, bisa dituliskan nanti R, C, ini OH, ini juga OH. Ini untuk ini lepas masuk ke sini, maka di sini jadi karbokation. Nah, ini akan ditambahkan dengan gugus alkohol. Katakan ini ROH. Nah, di ini itu dia akan menyerang si karbonnya. Nah, oke. Aku tulis di sebelahnya. Jadi kan kita punya N, C, ini OH, di sini juga ada OH, kemudian tadi diserang oleh ROH, ini menyerang ini plusnya, maka hasilnya kan N, C, OH, ini juga OH, plus O, ini ada H, sini ada R, ini positif, ini positif, maka ini juga bisa berubah menjadi, atau penataan ulang dia berubah menjadi RC, ini OH, ini O, ini O, kemudian di sini itu penataan ulang, ya, ini jadinya ini R, dan di sini ada jadi karena penataan ulang ini, si H ini akan berpindah masuk ke salah satu, entah itu OH, entah itu ya OH yang atas atau OH yang bawah, sehingga nanti hasilnya adalah R, hasil akhirnya adalah R, C, ini OH, maka ini akan dilepaskan, ini akan masuk sini, melepaskan air, berarti akan dilepaskan H2O, kemudian ini nanti ada gugus O dan R. Maka ini adalah pada bentuk esternya. Plus dia melepaskan H2O. Itu kira-kira kalau senangkepku. Mas, ternyata belum yang eksterifikasi Fisdar. Belum ya? Aku cek Ya, tadi belum. Tadi nggak apa-apa kalau jawabnya kayak gini, kalau misalnya soalnya kayak gitu. Ya, memang gini, si esterifikasi di cross check aja di materinya. Biasanya esterifikasi apa
Pfister ini dia melibatkan asam dan alkohol. Jadi asamnya digunakan untuk pembuatan karbokationnya, kemudian si alkoholnya digunakan untuk membuat rantai karboksilatnya, rantai esternya maksudnya. Jadi menambahkan gugus ROR ini gugus ester RO-nya. Kalau nggak salah, harusnya iya. Gitu untuk Pfister. Oke? Oke, makasih Mas. Mungkin sampai sini dulu ya. Kalau misalkan ada yang tanya, nanti bisa selesai acara, mungkin bisa via PC atau mungkin dikoordinir sama si Evi atau Manda. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan ke Manda.